Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Sabriaku Channel. Masih dengan gaun terakota ya teman-teman. Ini gaun pertama. Ini outer dan gaunnya dipisah ya. Tadi gaun untuk dalamnya gaun full setengah lingkaran bawahannya, dan ini yang untuk luarannya, dan ini berupa outer. Untuk sabuknya ini bisa dipasang dan dilepas ya teman-teman. Untuk ini ada bagian tilenya untuk sebagian variasi ya teman-teman. Sebenarnya ini video yang hilang ternyata ketemu teman-teman. Ini masih bersatu dengan keluarga kedua mempelai ya. Ini satu gaun ini. Next, ini untuk gaun yang kedua, ini kombinasi Max Mara dan Ceruti Baby Doll ya. Kebetulan ini pola untuk bawahannya berupa letter A, soalnya tidak setengah lingkaran, soalnya ini pemiliknya tinggi besar dan kain yang diberikannya 2,5 meter. Jadi untuk setengah lingkaran tidak cukup, jadi ini hanya letter A saja ya bagian bawahnya teman-teman. Next, ini gaun ketiga kita. Ini bagian dadanya ada variasi seperti ini. Nah, ini bagian pundaknya ada serutannya. Ini kalau sudah dipakai ini agak ke atas ya pundak. Tangannya berupa resleting dan bagian bawahnya ada rempelnya. Kemudian saya serut, dan serutan ini saya menggunakan karet ya teman-teman sebagai variasi agar naik seperti itu ya. Itu saya gunakan karet 0,6 cm ya teman-teman. Next, ini gaun kedua kita, bukan gaun keempat di video ini ya. Tangannya berupa balon dan menggunakan kancing. Ini di bagian tengahnya ada serutannya, dan ini bagian belakangnya saya sleting Jepangnya seperti biasa. Ini slim, gaunnya slim, hanya ada variasi di bagian depannya seperti ini, ada serutannya ya teman-teman. Ya, ini kebetulan saya banyak sekali membuat gaun terakota ya teman-teman. Jadi saya buat 2 video. Next, ini gaun kelima kita. Ini ada variasi di bagian depannya. Ini terpisah, sebenarnya saya buat gaun slim full sampai bawah. Nah, untuk variasi ini saya buat, ini bisa dicopot sebenarnya ini, tapi saya matikan itunya jahit mati ya, tapi bisa dicopot agar tidak susah pemakainya, saya jahit mati. Kebetulan ini gaun-gaunnya dipayet masing-masing ya, soalnya tidak cukup waktu, dan kebetulan ini sudah ahli kalau payet-payet. Next, ini masih gaun slim. Ini ada beltnya bisa dipisah. Akhir-akhir ini saya suka menggunakan belt yang dipisah dan dipasang ya teman-teman. Soalnya jika teman-teman mau melepas beltnya bisa ya teman-teman. Nah, ini tangannya berupa balon, ada kancingnya. Ini di sampingnya saya gunakan itu variasi ya agar tidak terlalu polos katanya. Bagian dadanya juga saya kasih drapering seperti ini ya teman-teman. Ini rata-rata saya gunakan kain Max Mara 2,5 meter ya teman-teman, sesuai yang diberikan pengantin kepada teman-temannya. Ini kebetulan bridesmaid teman-temannya teman-teman. Nah, ini rok duyung ya, pola rok duyung, dan tangannya berupa balon sambungannya saya tempel di bagian luar sebagai variasi. Sebenarnya gaun-gaun seperti ini cocok untuk orang yang bertubuh besar karena slim tapi di bagian bawahnya terbuka, itu membuka ya teman-teman. Next, ini gaun berikutnya masih dengan terakota dan pundaknya
agak memundak, tangannya pakai resleting, dan di bagian dada ada dravering, dan di bagian bawahnya juga ada variasi berupa dravering ya teman-teman. Dari keseluruhan gaun setelah saya lihat dipakai oleh penggunanya, oleh yang punyanya, itu sangat cantik karena ukuran dengan badan, size baju dengan badan pemakainya itu pas, jadi lebih cantik ketika baju ini dipakai oleh pemiliknya. Soalnya ini patung biasanya kegedean ya, kecil patungnya, jadi badan bajunya gede dan patungnya kecil, jadi kurang cantik, lebih cantik dipakai pemiliknya. Nah ini next, gaun ini tangannya saya gunakan karet, dan ke atasannya seperti ini, lihat ada variasi kriwil. Itu juga menggunakan karet yang seperti gaun di awal ya, itu menggunakan karet kecil. Untuk tangan menggunakan karet 2 cm, dan untuk bagian itu sisi dari pundak ke bawah tangan itu menggunakan karet 0,6 cm. Untuk bagian dada masih dravering, dan ke bawahannya saya ini enggak dravering ke bawahannya soalnya kainnya kurang itu. Untuk ke bawahannya saya gunakan seperti rempel saja, tetapi mati di bagian samping. Next ini gaunnya berupa gaun duyung slim, simple sekali, tapi saya bagian potongnya bukan di bawah seperti duyung yang tadi. Ini dipotongnya dari bagian atas pinggang ke bawah ya. Jadi ini bagian dipotongnya, bagian depan dijadikan 3 potongan, dan bagian di belakang jadikan 4 sambungan ya teman-teman, jadi disambung-sambung. Dan ini variasi bagian dada bisa dicopot dan ditempel ya, saya tempel menggunakan cetet biar biar diam. Next ini masih di gaun terakota, ini berbentuk masih balon, hanya saja bannya agak tinggi, dan kancingnya saya beri 3 kancing. Di bagian dadanya masih tetap seperti ini, ada dravering. Di bagian bawahnya seperti ini, dravering yang terbelah menjadi 2 ya teman-teman. Jadi seolah-olah dari atas ke bawah itu terbelah 2 itu pada menyambung ya, hanya terhalang belt, padahal itu pas belakang beltnya ada potongan ya, saya gunakan potongan. Ini bentuknya slim, ini masih slim. Akhir-akhir ini gaun slim itu diminati apalagi oleh orang-orang yang memiliki tinggi badan yang kurang tinggi. Kalau menggunakan gaun setengah lingkaran itu kadang penggunanya kalau yang tidak tinggi itu makin kelihatan pendek, tapi kalau menggunakan baju slim seperti ini tidak ya. Next ini gaun berikutnya, tangannya menggunakan resleting Jepang ya teman-teman. Ini bannya tinggi berupa balon. Ini masih menggunakan dravering seperti ini, dan di sini ada talinya ya teman-teman. Ini tali bisa dilepas dan dipasang tuh seperti ini ya teman-teman. Bisa dikecilkan, bisa dibesarkan oleh tali ini. Ini next, cantik sekali ya teman-teman di patung, apalagi kalau sudah dipakai. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan gaunnya ke Sabriaku Tailor ya. Brand jahit saya namanya Sabriaku Tailor. Boleh dilihat juga di IG-nya Galeri Sabriaku, dan di Facebook-nya juga Galeri Sabriaku. Alhamdulillah ya, gaun terakotanya sudah finish. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dadah.